Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar seri kedua dari komunitas belajar Teacher Trendy ini. Pada alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini, meskipun secara virtual dalam kegiatan webinar pendidikan dengan tema penerapan Differentiated Science Inquiry atau DSI dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita pada sore hari ini. Ada Ibu Shirley Putri Utami. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri kita atau narasumber kita hari ini, Ibu Shirley Putri Utami, untuk menyampaikan terkait tentang differentiation science inquiry. Silakan, Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Makmum. Sebelumnya saya mau share. Tunggu saya join ulang dulu ya Pak ya, karena ternyata beda windownya tidak bisa terbuka. Saya izin bergabung kembali. Baik, Bu. Oke. Nanti kalau Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Makmum Asyari telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi pemateri pada sore hari ini dengan judul penerapan pembelajaran differentiated science inquiry dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelum saya mulai, saya banyak melihat rekan-rekan saya di sini ya, selain rekan mengajar, rekan waktu S1 ada, rekan waktu S2 ada, dan guru-guru yang lain. Saya mohon kedepannya kita saling sharing ya tentang differentiated inquiry. Kebetulan saya sudah pernah meneliti terkait differentiated science inquiry ini. Ketika itu penelitiannya untuk tugas akhir saya S2. Jadi saya ambil differentiated science inquiry, pengembangan perangkat pembelajarannya bagaimana, lalu saya lanjutkan penelitiannya di tingkat pengaruh differentiated science inquiry, dan kemarin sudah sempat saya bawakan di International Science Seminary di Universitas Malang, Negeri Malang, waktu Agustus kemarin. Mungkin latar belakang itu yang menjadi dasar Bapak Makmum menjadikan saya pemateri pada sore hari ini. Tadi saya sudah sempat lihat asesmen awalnya, ternyata ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang sudah pernah dengar atau belum pernah dengar tentang differentiated science inquiry. Jadi kalau differentiated science inquiry ini sebenarnya model pembelajaran Bapak Ibu ya, yang
bisa dikatakan kita terapkan di kurikulum Merdeka, karena kan di kurikulum Merdeka itu kita dituntut, boleh dikatakan dituntut untuk menyajikan pembelajaran diferensiasi. Sedikit bercerita, kemarin saya sempat sharing dengan teman yang sedang melaksanakan kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Salah satu kendala mereka adalah pembelajaran diferensiasi. Mereka belum terlalu paham bagaimana mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi dalam kelasnya, ya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan ada dua variabel, ya, dua variabel yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke DSI sendiri. Yang pertama, differentiated instruction dan inquiry. Saya rasa semua Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu inquiry model, ya. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan dulu differentiated instruction. Jadi DSI saya singkat ya Bapak Ibu, modelnya karena terlalu panjang untuk disebutkan, untuk mengefisienkan waktu, saya sebut saja DSI ya, model DSI, Differentiated Science Inquiry. Jadi model DSI ini sebenarnya berangkat dari instruksi differentiated ya, jadi instruksi yang dibedakan. Beberapa ahli mengatakan ini merupakan salah satu strategi belajar ya. Pada umumnya instruksi yang dibedakan ini kita terapkan di dalam pembelajaran itu harus melihat beberapa aspek karena ada yang melatar belakangi. Instruksi ini diterapkan karena dilatar belakangi dalam kelas kita itu peserta didiknya beragam, ya, entah dari kulturnya, entah dari minat belajarnya, entah dari hasil belajarnya. Jadi mereka dalam 30 peserta didik itu untuk meningkatkan keterampilannya. Kalau saya baca di literatur, ada yang sudah bisa meningkatkan hingga ke tahap berpikir kritisnya, ya. Kemudian SMK Saribuana. Nah, strategi sama-sama belajar kalau mau ke sana, diferensiasi kalau ini, orang tuanya mau kalau pergi. kita mau aplikasikan di dalam kelas, yang namanya juga different, berbeda, itu ada beberapa aspek seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, ya, ada hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengelompokkan peserta didik. Jadi dalam kelas diferensiasi ini ada pengelompokan. Pengelompokan itu bisa kita ambil berdasarkan kan pada learning profile. Lebih lanjut saya jelaskan ya. Learning profile itu Bapak Ibu mengenai nilai hasil, kemudian mengenai bagaimana kegiatan mereka di dalam kelas, intinya learning profile-nya, gaya belajarnya, minatnya bagaimana, itu semua ya. Kemudian readiness, kesiapan ini masih berkaitan dengan kesiapan mungkin alat-alat belajarnya bagaimana, apakah alat belajar itu mempengaruhi dia dalam pembelajaran nantinya, dan interest ini biasanya juga minatnya bagaimana, apakah minatnya dia suka kimia kah ataukah suka matematika. Jadi ada 3 aspek hal ya yang memungkinkan kita bisa menjadi dasar dalam pengelompokan ya. Jadi biasanya kan kalau kita dalam mengelompokkan siswa itu, kalau saya yang lihat ya, banyak guru mengelompokkan siswa, oh ini ada si pintar, ini yang ada yang middle, ini yang agak yang kurang, itu satu kelompok. Jadi atas dasar itu mereka mengelompokkan. Jadi dasar itu juga bisa dijadikan pengelompokan dalam diferensiasi karena learning profile-nya atau hasil belajarnya. Bisa saja juga Bapak Ibu mengelompokkan sebelum pembelajaran itu dengan berdasarkan kemampuan awalnya, misalkan, oh kemampuan awal yang anak-anak yang jenius boleh Bapak Ibu kelompokkan secara homogen dalam suatu kelompok, ataukah mungkin peserta didik yang memiliki kemampuan awal yang cukup itu dalam satu kelompok. Jadi jelek jadi kan Mas Erli. Ini kah?
diferensiasi itu banyak pilihan dasar. Kemudian sebelum ini Maaf Bu Shirley tadi terpotong Bu. belum Maksudnya mananya sudah? Dulu meski. Halo. Halo. Apakah sudah bisa Kasih kecil suaranya. dilanjutkan Pak Makmum? Sudah bisa? Sudah bisa Bu, tapi kadang kayak agak macet-macet. Oh, oke. Ada chatku situ. Oke, bagaimana sekarang suaranya sudah bagus, Bapak? Iya, sudah bagus Bu, sudah. Oh ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi saya lanjutkan tadi ada hal yang harus kita perhatikan dalam pengelompokan untuk menerapkan strategi diferensiasi dalam kelas. 3 ini yang saya tunjukkan, 3 ini ya. Kemudian dalam menyusun lesson plan ataupun RPP ya, ada aspek juga yang harus kita perhatikan untuk diferensiasi ini. Pertama, aspek yang harus kita perhatikan adalah aspek yang mau dibedakan ini apa sebenarnya di dalam kelas. Apakah kontennya, konten belajarnya di dalam, apakah yang dibedakan itu prosesnya, pengalaman belajarnya yang mau dibedakan, ataukah hasil atau output belajar yang ingin kita bedakan. Jadi mungkin misalkan dalam kelas kita punya 4 grup ya, setelah kita melakukan grouping, kita dapat 4 grup. Terus kita sudah melakukan perencanaan apakah keempat grup ini akan memiliki konten yang berbeda, ataukah prosesnya yang berbeda, ataukah hasilnya yang berbeda. Jadi ada kata atau ya Bapak Ibu, boleh kontennya berbeda, proses hasilnya sama, atau boleh prosesnya yang berbeda, konten hasilnya yang sama. Jadi tidak ada skop yang menyatakan ketiga-tiganya harus berbeda, tidak ya, boleh salah satunya. Boleh kontennya yang berbeda kah, prosesnya atau hasilnya. Begitu juga dengan pengelompokan ya. Pengelompokan ini boleh berdasarkan learning profile, boleh berdasarkan readiness atau kesiapannya bagaimana, atau boleh berdasarkan minatnya gitu. Kemudian sudah melakukan meramu lesson plan, kita sudah menemukan apa yang ingin dibedakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur diferensiasi itu bagaimana ya. Misalkan kita sudah melakukan grouping, sudah meramu lesson plan-nya apa, misalkan saya ingin mendiferensikan kontennya mungkin ya, konten yang akan saya ajarkan akan saya diferensikan. Langkah awal yang pertama kegiatan belajar yang akan dilakukan dalam kelas adalah teacher pre-assessment student on upcoming concept skill. Jadi kita pre-assessment dulu studentnya, sudah ya, pre-assessment ini berkaitan dengan grouping. Nah, sudah di pre-assessment berkaitan dengan grouping, kita sudah group, lalu teacher introduce new topic. Jadi ada tahap orientasi, guru memperkenalkan materinya apa, mengorientasi siswa, persepsi dan stimulus sebagainya. Kemudian setelah itu, teacher model some way to think about skill involved. Jadi guru menyiapkan. Jadi guru dituntut dalam strategi ini untuk menyiapkan beberapa cara dalam mencapai tujuan. Gitu maksudnya ya. Jadi memang agak sedikit ribet kalau kita mau mengaplikasikan diferensiasi dalam kelas. Setelah kita sudah menentukan beberapa cara tersebut, kita memasukkan siswa ke dalam small heterogeneous group.
untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita sudah berikan. Nah, setelah itu, setelah mereka sudah dibedakan, bekerja secara grup, lalu guru akan class comes together to share ideas. Jadi guru akan mengambil kembali si student itu ke diskusi besar. Apa yang kamu dapatkan melalui grup kecilmu, silakan dipaparkan. Nah, di tahap inilah guru akan mengevaluasi. Selanjutnya guru akan mengevaluasi apa yang siswa sudah dapat. Nah, secara garis besar ya, jadi kalau strategi diferensiasi itu tidak harus diselesaikan dalam satu hari. Boleh dalam untuk proyek berkelanjutan atau proyek berkelanjutan atau pembelajaran berkelanjutan lah. Bisa sampai 4 pertemuan itu strateginya. Karena di sini menurut alur pembelajarannya, di step 7 itu kita akan mereview kembali previous pembelajaran di hari sebelumnya. Nah, di sini berkaitan dengan asesmen lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dituntut untuk melakukan asesmen kembali apakah pengelompokan yang sebelumnya kita sudah lakukan itu sudah efektif atau tidak. Kalau kalau kita menemukan anak ini sepertinya harus di reshuffle ke kelompok ini, maka ada reshuffle grouping lagi dilakukan ya di hari kedua misalkan sebelum pembelajaran dilanjutkan kembali ya. Kemudian mereka akan melakukan kelompok itu dengan grup-grup barunya setelah dilakukan asesmen kembali dari gurunya tadi. Jadi student itu akan melakukan tugasnya berdasarkan kemampuannya, yang mana kelompok kelompok ini tadi itu didasarkan pada data asesmen sebelumnya. Jadi di regrouping. Kita regrouping di hari kedua, dirombak lagi grup yang pertama, disesuaikan dengan kemampuannya lagi, karena kan kemarin sudah diberikan pembelajaran, sudah ada asesmen formatifnya itulah yang kita jadikan dasar untuk membuat grup kembali. Ya, setelah itu terus dilakukan kembali ke kelompoknya dengan diferensi pembelajaran. Ya, jadi ini alur dari strategi pembelajaran grouping. Jadi singkatnya grup, kemudian pembelajaran dengan beberapa cara, setelah itu diskusi besar, atau diskusi kelas, guru melakukan asesmen kembali, setelah melakukan asesmen kembali, guru melakukan regrouping atau perombakan kelompok, apakah perlu dirombak atau memang tidak, nah lalu diolah kembali, gitu. Jadi itu skema dalam diferensiasi. Itu secara garis besarnya untuk strategi pembelajaran diferensiasi. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh ya. Ini saya dapatkan gambar ini, salah satu guru di luar negeri ya. Jadi kalau di luar negeri itu memang dari sejak TK, SD itu mereka sudah menerapkan instruksi dibedakan. Kalau mungkin kita di Indonesia ini baru-baru ini. Kemarin saya mengangkat tema diferensiasi ini untuk tesis, itu literaturnya masih sedikit kalau dalam negeri ya. Jadi baru beberapa yang meneliti tentang kelas dengan instruksi yang berbeda. Kalau di luar negeri sudah banyak guru yang sudah paham tentang ini. Kalau kita lihat dalam grup kelas ini ada beberapa grup meja-meja. Nah, grup yang pertama peserta didiknya gurunya mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar. Ada gaya belajar visual, audio visual, dan ada kinestetik di belakang sini. Jadi mereka belajar berdasarkan gaya belajarnya dulu, di kontennya masih sama, konten belajarnya masih sama, prosesnya yang beda. Jadi mereka prosesnya yang beda. Pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Nah, disitulah letak diferensiasi dalam kelas.
Kemudian setelah itu guru memanggil semua siswanya ke stationnya guru untuk membahas kembali pembelajarannya. Apa yang kamu dapat kita evaluasi sama-sama. Ya, gitu ya. Contoh untuk strategi pembelajaran diferensiasi kalau kita mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar. Boleh melalui gaya belajar, boleh melalui kemampuan awal peserta didik. Seperti itu. Nah, lanjut. Saya masuk ke inquiry. Inquiry saya tidak akan bahas terlalu banyak karena kita bisa mendapatkan literatur inquiry banyak sekali di internet. Bapak Ibu pasti sudah paham lah, bisa membedakan apa perbedaan inquiry dengan model-model lainnya. Secara garis besar saja, inquiry itu kan syarat akan pembelajaran penyelidikan, ya. Penyelidikan dengan sintaks kalau umumnya 5. Ada sintaks pertama itu mereka harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Kedua, mereka harus merumuskan hipotesis. Ketiga, merencanakan langkah pemecahan masalahnya apa, prosedurnya bagaimana. Lalu keempat, menganalisis data karena kita mau menguji hipotesisnya ya. Menganalisis data, menguji hipotesis, lalu baru menarik kesimpulan. Apa yang membedakan inquiry dengan model yang lain? Itu di sintaksnya Bapak Ibu ya. Di sintaksnya itu kita ada merumuskan hipotesis. Kalau mungkin di mana lagi nih? Kalau di apa yang discovery kan tidak tidak membuat rumusan hipotesis. Mereka hanya dikasihkan stimulus, rumusan masalah, lalu langsung mengumpulkan data. Kalau inquiry, ya ada hipotesisnya dan ada menguji hipotesisnya. Kemudian kalau kita sandingkan menerapkan inquiry dalam kelas berstrategi diferensiasi, itulah yang kita namakan differentiated science inquiry. Gitu ya. Jadi mengawinkan antara strategi diferensiasi dengan model inquiry. Jadi sintaks inquiry yang kita gunakan dalam model pembelajaran dengan strategi diferensiasi. Oke. Differentiated science inquiry. Mungkin Bapak Ibu baru dengar kayaknya demonstrated inquiry, structure inquiry, paling commonly yang sering didengar guided inquiry, inquiry terbimbing, ya. Paling kalau saya lihat-lihat di literatur itu kebanyakan mereka inquiry terbimbing. Jadi guided inquiry, kebanyakan penelitian itu inquiry terbimbing. Iya Bu, kebanyakan saya baca juga inquiry terbimbing. Ya, belum ada yang meneliti tentang structure inquiry, demonstrated inquiry, self-directed inquiry. Jadi sebenarnya inquiry itu Bapak Ibu ada 4 jenisnya, ya. 4 jenisnya. Jenis tingkatan paling dasar sekali itu adalah demonstrated inquiry, tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua ada namanya structure inquiry, ketiga guided inquiry, dan yang paling terakhir self-directed inquiry. Ya, ini 4 ini. Nah, apa yang membedakan dari keempat-empat ini? Yang membedakan adalah intervensi guru, kuantitas intervensi guru di dalam proses pembelajaran itu. Kan inquiry punya 5 sintaks ya, ada mengajukan pertanyaan, rumusan hipotesis, ada 5 ya. Ada 5 sintaks secara umumnya. Dari kelima-lima ini kita bisa memilih kuantitas intervensi kita terhadap peserta didik kita, gitu ya. Misalkan Bapak Makmum ingin menerapkan demonstrated inquiry dalam kelas. Nah, berarti Bapak Makmum akan mengintervensi peserta didik dari sintaks pertama hingga keempat. Beliau akan memberikan stimulus untuk mengajukan merumuskan masalah, intinya seperti itu. Dia akan mengintervensi peserta didik dalam 4 sintaks pertama inquiry. Di akhirnya menyimpulkan Bapak Makmum akan mempersilahkan sendiri secara mandiri siswa untuk meramu sendiri simpulannya. Nah, itu yang membedakan maksud saya ya. Kalau structure 3 tingkatan di awal itu guru masih mengintervensi. 2 di bawahnya menganalisis data dan menyimpulkan, persilahkan peserta didik secara mandiri meramunya. Jadi kita berikan
kesempatan ya mengeksplor, menganalisis data dan menyimpulkan. Nah, ini guided. Biasanya kalau saya lihat ini guided inquiry kebanyakan orang yang guided inquiry ini banyak yang salah paham ya. Salah paham dalam artian sampai merencanakan langkah pemecahannya, menganalisis hingga menyimpulkan dia masih mengintervensi siswa. Iya betul kita masih mengintervensi, tapi jangan dominan ya. Jadi kalau tahap 1 dan 2 di sini ini guru yang dominan mengintervensi. Kita membimbing anak-anak mendapatkan masalah, membimbing anak-anak merumuskan masalah. Tetapi persilahkan anak-anak untuk merumuskan langkah pemecahan masalahnya sendiri, merumuskan alat dan bahannya mungkin sendiri, lalu menganalisis datanya sendiri. Bukan berarti kita lepaskan 100% ya Bapak Ibu ya. Maksud saya kita berikan mereka kesempatan. Kalaupun kita ada sedikit mungkin salah jalan ya, kewajibannya guru untuk meluruskan kembali. Nah, ini yang paling jarang digunakan, self-directed inquiry. Atau biasanya dikenal dengan inquiry bebas, inquiry terbuka. Di mana peserta didik diberikan kesempatan mengeksplor dari awal sampai akhir kegiatan pembelajarannya. Guru hanya ya mengintervensi tapi tidak didominan ya, hanya memberikan mungkin kata kunci supaya mereka tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang kita sudah rumuskan di awal. Nah, jarang digunakan self-directed inquiry karena memang self-directed inquiry ini kalau saya baca di literatur itu khusus untuk anak-anak yang jenius ya. Mungkin kemampuan awalnya itu atau hasil belajar yang sudah dapat predikat A, dapat 198 dan seterusnya. Mereka sangat ingin mendapatkan tantangan, mereka selalu mau menantang kemampuannya. Jadi kalau kita menerapkan inquiry ini, kita bisa mengcover peserta didik di dalam kelas dengan perbedaan kemampuan awal yang berbeda-beda, ya. Nah, inilah yang dilakukan differential inquiry (DSI) dalam kelas. Model ini mengharuskan kita, mewajibkan kita menerapkan 4 inquiry dalam satu proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi keempat-empat ini akan kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Biasanya kan 1 guided inquiry, structure inquiry. Biasanya kebanyakan guided inquiry. Tapi kalau differential science inquiry itu kita akan menerapkan 4 inquiry dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara menerapkan ini dalam pembelajaran? Prosesnya kita kawinkan dengan strategi diferensiasi. Tahap awal yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menerapkan model ini, peserta didik itu harus dibagi dulu berdasarkan kemampuan awalnya Bapak Ibu ya. Bukan gaya belajarnya, tapi memang kemampuan awalnya, learning profile-nya. Kemampuan awal di sini berkaitan dengan mungkin kemampuan prasyaratnya yang dibutuhkan untuk materi selanjutnya. Misalkan saya ya, kebetulan saya guru kimia. Misalkan saya ambil materi kesetimbangan kimia. Kita akan menganalisis, kesetimbangan kimia ini, materi sebelumnya itu apa-apa saja yang masih berkaitan. Kalau memang ada 3 materi, ya kita harus melihat learning profile peserta didik di 3 materi itu. Ya, sebagai bahan, sebagai dasar kita dalam mengelompokkan mereka ke dalam 4 inquiry yang berbeda. Ya, contohnya seperti ini. Saya berikan contoh ya. Saya punya nilai KKM untuk kimia 76 misalkan. Berarti rentang nilai 93 sampai 100 itu predikat A, 84 sampai 92 predikat B, dan seterusnya. Maka anak-anak dengan predikat hasil belajar materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan dengan model DSI, akan saya masukkan ke dalam kelompok SDI, Self-Directed Inquiry. Nah, kemudian anak-anak dengan hasil belajar dengan predikat B akan saya masukkan ke guided inquiry. C, structure inquiry, D, demonstrated inquiry. Gitu ya. Dari awalnya saja kita sudah melakukan diferensiasi. Jadi ada dasar kita dalam mendiferensiasikan kelas. Ini salah satu contoh Kenapa diferensiasi harus yang seperti benar. ini? Karena demonstrated inquiry ini
baik digunakan atau efektif digunakan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan awal yang rendah. Anak-anak dengan kemampuan awal yang rendah perlu intervensi guru yang banyak, ya. Mungkin mereka masih malu-malu atau kamu saya kimianya jelek ibu, atau makanya hasil belajar saya jelek. Nah, mereka masih memerlukan intervensi yang banyak dari guru, makanya kita menempatkan dia di tingkat inquiry paling bawah. Itu dasarnya. Kemudian seperti itu sampai inquiry paling dengan level predikat A, self-directed inquiry, kita asumsikan bahwa anak di predikat A ini mereka sudah bisa secara mandiri belajar mata pelajarannya kita. Oh, mereka sudah bisa kimia, mereka sudah bekal untuk belajar kimia selanjutnya sudah bagus, jadi mereka bisa secara mandiri belajar kimia untuk materi selanjutnya. Maka saya akan menempatkan dia di grup self-directed inquiry. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki hasil belajar, Bapak Ibu bisa melakukan tes pengetahuan awal, prasyarat ya. Jadi boleh diberikan tes kepada anak didiknya dulu sebelum pembelajaran yang berkaitan dengan materi prasyaratnya ya. Lalu kelompokkan anak-anak ke dalam 4 inquiry yang berbeda ini. Gitu. Nah, setelah pengelompokan berdasarkan kemampuan awalnya, lalu dimasukkan ke dalam kelompok inquiry yang berbeda, guru kita sebagai guru akan membuat skenario belajar apa yang harus didiferensiasi. Diferensiasi kan tadi saya sudah jelaskan ada 3 aspek yang bisa kita diferensiasikan. Apakah kontennya, apakah prosesnya, proses dalam artian kegiatan belajarnya, ataukah hasilnya, output belajarnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membedakan dalam hal konten belajar, berarti Bapak Ibu bisa membedakan materinya. Mungkin kelompok A akan belajar dengan materi A, kelompok B materi yang lain, seperti itu ya. Begitu kalau diferensiasi. Subbabnya boleh dibedakan, topiknya boleh dibedakan, ataukah tujuan pembelajarannya boleh dibedakan. Gitu. Nah, kalau penelitian saya kemarin, saya tidak membedakan dari kontennya ya, tujuan pembelajarannya. Saya tetap samakan tujuan pembelajarannya karena kan dalam satu pertemuan anak-anak harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Jadi pada kesempatan kemarin waktu penelitian, saya tidak melakukan diferensiasi dalam hal konten. Yang saya lakukan itu diferensiasi dalam hal tujuan penyelidikan. Jadi penyelidikan setiap kelompok itu beda-beda. Gitu. Kemudian diferensiasi berdasarkan proses pembelajaran. Nah ini apakah kita akan membedakan pengalaman belajarnya, ataukah media yang kita suguhkan yang berbeda, ataukah metodenya yang berbeda. Mungkin kelompok self-directed inquiry kita berikan dia demonstrasi, atau mungkin demonstrated inquiry kita berikan dia dengan mungkin ceramah interaktif atau bagaimana ya, ataukah mungkin yang lainnya virtual lab. Jadi proses pembelajaran yang dimaksud di sini perbedaan dalam menyajikan kegiatan belajar untuk setiap kelompok bagaimana ya. Dan yang terakhir hasil belajar. Apakah hasil belajarnya yang dibedakan, ada yang mungkin laporan, ada yang mungkin karya, ataukah dengan dapat mengerjakan soal saja itu sudah selesai. Jadi saya rasa kalau diferensiasi ini sangat memberikan banyak pilihan kepada guru dalam menskenariokan kelas ya untuk diferensiasinya. Jadi silakan dipilih, tidak harus tiga-tiganya. Boleh 1, boleh 2. Yang penting ada yang terdiferensiasi Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan saya materinya kesetimbangan kimia. Lalu tujuan pembelajaran saya kontennya saya tidak diferensiasikan seperti yang tadi saya katakan. Tujuan pembelajarannya melalui model DSI, siswa mampu menganalisis faktor-faktor pergeseran arah kesetimbangan dengan tepat. Nah, mereka memiliki tujuan yang sama, tapi caranya berbeda. Untuk self-directed inquiry mereka akan menyelidiki pengaruh tekanan misalkan. Demonstrated akan menyelidiki pengaruh konsentrasi.
Kemudian guided inquiry volumenya bagaimana, structure suhunya bagaimana. Jadi mereka berbeda sub topik, maksudnya tujuan penyelidikannya berbeda. Nah, selain itu, guru juga bisa membedakan dalam hal media pembelajaran. Karena self-directed inquiry mereka melakukannya secara mandiri, artinya kita tidak memberikan intervensi terlalu banyak terhadap mereka dalam kegiatan pembelajaran, maka guru diharapkan untuk menyediakan sumber belajar yang banyak. Boleh dari buku, boleh dari video pembelajaran, atau boleh modul LKPD-nya bagaimana. Jadi mereka harus kaya akan sumber belajar gitu. Nah, begitu pula dengan guided, karena guided ini 25% berbeda dengan self-directed. Guided ini kan di dua sintaks awal saja yang berbeda, merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis saja yang berbeda. Yang lainnya sama dengan self-directed inquiry. Jadi kalau saya kemarin masih sama, guru menyediakan LKPD, video pembelajaran, guru menyediakan LKPD, video pembelajaran. Ada juga buku ajarnya ya. Jadi saya kemarin menyediakan buku ajar juga bagi mereka yang bisa langsung straight langsung to the point, apa yang sedang diamati. Kalau demonstrated inquiry itu saya agak berbeda. Kenapa berbeda? Seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah anak-anak dengan kemampuan awal yang cukup rendah. Jadi dalam langkah percobaan penyelidikan, saya menyediakan langkah percobaan dengan gambar dan penjelasan jelas. Ya, ada gambarnya dan penjelasan jelasnya. Kemudian kalau di self-directed dan guided tadi kan tidak ada. Kenapa? Karena mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplor langkah percobaan dan alat dan bahan. Materi kalau kemarin, kimia dan pertukangan. Saya cuma sediakan alat-alatnya saja. Silakan kalian pilih alat apa yang akan kalian gunakan yang sesuai dengan tujuan kalian. Apa yang kalian mau teliti, silakan dipilih dari beberapa bahan ini, dari beberapa alat kimia ini, yang mana kalian akan pilih. Seperti itu, untuk self-directed dan guided. Kalau demonstrated inquiry, itu saya sudah sediakan. Ini bahannya, ini alatnya, langkah kerjanya jelas. Lalu saya memberikan intervensi, mungkin intervensi dalam cara bagaimana penggunaan alatnya, karena mereka memiliki kemampuan awal yang rendah. Kalau di structure inquiry, masih sedikit sama dengan demonstrated, tapi yang berbeda, dia di langkah percobaannya. Saya tidak memberikan langkah percobaan yang seterang dengan demonstrated, gambar plus penjelasan. Kalau di structure saya cuma berikan penjelasan saja. Jadi dari penyediaan sumber belajar, tujuan penyelidikan, pengelompokan yang berbeda, ini sudah diferensiasi. Seperti itu. Bu Sherly, ya. Saya sangat tangkap ini materi tak terkait ini, tapi saya ingin bertanya, ketika apakah anak-anak dengan self-direct inquiry itu, dengan structure inquiry itu, untuk konsentrasi atau kompleksitas dari materi yang diterima atau tugas yang diterima itu, apakah yang self-direct inquiry itu yang diberikan penugasan yang lebih kompleks, atau harusnya sebaliknya, karena intensitas guru kepada anak-anak yang structure inquiry ini pasti kan lebih banyak. Jadi artinya anak-anak yang structure inquiry ini harus setidaknya lebih kompleks daripada self-direct inquiry itu. Menurut Ibu bagaimana? Oke, baik ya. Itu juga pertimbangan saya kemarin pada saat meramu lesson plan ya, karena di sini yang topik mana yang saya akan berikan kepada self-directed inquiry. Jangan sampai saya berikan topik yang agak berat, mereka akhirnya minat belajarnya jadi turun, ya, jangan sampai. Betul sekali Bapak Makmum. Jadi sebaiknya ya untuk self-directed dan guided inquiry itu kompleksitas topik belajarnya itu agak diminimkan sedikit karena intervensi kita sedikit. Sebenarnya tidak ada literatur yang mengharuskan kita seperti itu. Tetapi kan namanya kelas kita memiliki kendali penuh, kita tahu bagaimana learning profile dari peserta didik kita. Jadi saya sarankan yang kalau kompleksitas topiknya agak berat, ya silakan diberikan agak ringan ya, maksud saya agak ringan, diberikan ke self-directed inquiry dan guided inquiry. Nah,
Untuk yang agak ringan, agak berat sedikit, agak berat, kita berikan ke demonstrated sama structure. Kenapa? Karena kita banyak intervensi di situ. Jadi silakan seperti itu. Ini juga saya ingin luruskan. Bukan berarti kalau self-directed inquiry itu mereka tidak akan diintervensi. Tidak, maksud saya kita akan tetap mengintervensi mereka. Dalam artian tidak dominan. Kalau memang demonstrated structure ini kan dominan kita mengintervensi. Ini nak begini, ini begini. Tapi kalau di structure mungkin perbandingan 90-10, 90-nya peserta didik, 10-nya kita. 10-nya dalam artian kita meluruskan apa miskonsepsi yang mungkin mereka alami, ya kita masuk di situ mengintervensi seperti itu supaya apa yang mereka lakukan tidak keluar dari tujuan pembelajaran, seperti itu. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Makmum? Saya rasa cukup. Dan juga untuk teman-teman, rekan-rekan guru yang ada di ruangan ini, yang ingin langsung bertanya dan interaktif dengan Ibu Sherly, di tengah-tengah juga boleh langsung raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kolom chat. Oh ya, mohon mohon diberitahu ya Pak Makmum, karena saya tidak membuka Google Meet. Saya buka di presentasinya, jadi saya tidak melihat apakah ada pertanyaan atau tidak. Baik, Bu. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi dari skema ini, dari garis besar rencana pembelajaran yang kegiatan pembelajaran yang sudah kita rencanakan itu sudah terlihat diferensiasinya di mana, ya. Kemudian, nah ini gambar LKPD yang saya diferensiasikan juga ya. Jadi LKPD untuk struktur itu seperti ini. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, bukan berarti harus diikuti, tidak. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Yang penting mereka memiliki perbedaan gitu ya. Nah, structure inquiry mereka hanya diberikan penjelasan alat bahannya apa saja, penjelasan langkahnya bagaimana. Nah, kalau demonstrated itu sudah ada penjelasannya plus gambarnya. Jadi mereka sudah bisa melihat, oh ini dituangkan ke sini, ini dituangkan ke sini. Kan biasanya tuh anak-anak yang kurang kemampuan awalnya, itu agak minat belajarnya kurang. Kenapa? Aduh terlalu susah. Tidak ada gambarnya. Ini mau ke bagaimana lagi Ibu? Ini mau saya bagaimanakan lagi. Jadi bagusnya kita berikan gambar supaya dia bisa lihat, oh langkah kerjanya seperti ini, seperti itu. Kemudian apa yang membedakan dengan structure, self-directed inquiry dan guided inquiry? Self-directed inquiry, ya. Kalau self-directed inquiry, alat dan bahannya kita berikan mereka kesempatan untuk memilih seperti ini. Makanya saya kosongkan. Silakan ditulis alat dan bahan yang kalian gunakan. Dari alat dan bahan yang itulah mereka bisa mengevaluasi, oh alat ini tidak bisa kita gunakan, mungkin alat. Jadi proses seperti itulah yang membuat inquiry itu syarat juga dengan kemampuan HOTS, ya. Dari seperti ini, jadi dengan ber-DSI, model pembelajaran DSI, peserta didik dengan kemampuan awal yang sangat kurang itu bisa di-upgrade inquiry-nya. Seperti itu. Karena kita memfasilitasi mereka berdasarkan kemampuan awalnya dan pembelajaran yang berbeda. Itu menurut penelitian saya kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mendapat literatur lain atau ada yang pengetahuan yang lain, silakan share ke diskusi ini. Gitu. Nah, bagaimana misalkan kalau di kurikulum Merdeka? Nah, ini kita sempat kemarin lakukan. Jadi misalkan saya kemarin punya materi prinsip Go Green, ya ini pelajaran kelas 1, kelas 10 ya, kelas 10. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran DSI peserta didik mampu menghasilkan karya eco-printing dengan menggunakan daun yang tepat. Nah, skema begini, ini skema besar yang bisa Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu supaya bisa membuat lesson plan-nya bagaimana. Dasar pembagian kelompok siswa, kemampuan awalnya, berarti hasil belajarnya, ya. Aspek diferensiasi, apa yang mau aspek diferensiasikan? Prosesnya. Oke, berarti kita akan mendiferensiasikan prosesnya. Nah, kita skemakan self-directed itu apa metodenya, apa medianya, tujuannya bagaimana, outputnya bagaimana. Ingat Bapak Ibu, tidak semua aspek harus dibedakan. Ya,
tidak semua tujuan metode harus dibedakan ini semua baru bisa kita katakan dia berdiferensiasi, tidak seperti itu ya. Jadi ada 3 hal, konten, proses, dan hasil yang bisa Bapak Ibu bedakan. Kalau saya di sini contohnya keempat kelompok self-directed, keempatnya ini punya tujuan kegiatan yang sama, yaitu menghasilkan karya eco-printing ya. Kemudian yang membedakan adalah metodenya. 2 di atas itu mengkukus daun dengan metode mengkukus daun yang dibawa dengan demonstrated dan structure dengan cara teknik memukul daun atau pounding ya. Jadi ada perbedaan lagi, diferensiasi pengalaman pembelajaran metode. Kemudian media karena kita tidak mengintervensi banyak, kita berikan self-directed dan guided inquiry, video pembuatan. Boleh diakses di YouTube. Di YouTube banyak sekali bagaimana cara alat dan bahan yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, itu banyak sekali. Kita bisa memberikan link kepada anak-anak, silakan tonton videonya, silakan siapkan sendiri alat dan bahannya, lalu silakan dikerjakan. Nah, bukan berarti kita tidak mengawasi ya, kita tetap mengawasi anak-anak di tingkatan inquiry 2 teratas ini. Seperti yang saya katakan, supaya mereka tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Untuk demonstrated, kita berikan mereka alat bahan dan prosedur kerja. Ya, alatnya sudah ada, bahan prosedur kerjaannya ada. Intinya semuanya sudah tersedia lah, maksudnya ya. Sudah tersedia, lalu kita intervensi dengan karya, membuat karya seperti itu. Jadi bukan berarti harus berbeda semua baru dikatakan 100% berdiferensiasi ya. Tidak seperti itu. Jadi banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam hal diferensiasi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya karena saya sudah memaparkan hal apa saja yang patut kita pertimbangkan dalam membuat grup untuk berdiferensiasi, sudah tadi berdasarkan learning profile, readiness, kesiapan dalam hal kesiapan belajarnya ya. Apakah bukunya ada, sumber belajarnya ada atau tidak, bagaimana anaknya, intinya kesiapan anaknya, minatnya bagaimana. Itu tiga hal ini yang kita dasarkan untuk pengambilan keputusan kelompok peserta didik. Kemudian 3 hal dalam aspek diferensiasi, proses, konten, dan hasil belajar. Nah, selanjutnya supaya Bapak Ibu juga ada trigger untuk membuat untuk mendiferensiasikan pembelajarannya dalam kelas, coba Bapak Ibu pilih materinya, materi apa saja yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah, terus apa tujuan pembelajarannya, dasar pengelompokan siswanya Bapak Ibu ambil apa, terus aspek diferensiasinya bagaimana. Boleh silakan ya, jadi skema ini boleh dijadikan acuan awal ya, gambaran, sketsa awal kelas kita untuk berdiferensiasi dengan model DSI. Silakan. Jadi untuk self-directed inquiry itu peserta didik dengan predikat belajar A tertinggi, guided predikat belajar B, structure predikat belajar C, dan demonstrated predikat belajar D. Silakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin mencoba membuat sketsa awal ya, bagaimana rekayasa belajar di dalam kelas dengan model DSI. Ya, kami buka sesi juga kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan ataupun mengikuti instruksi dari narasumber terkait bagaimana Bapak Ibu melatih membuat sebuah kerangka dasar strategi implementasi dari diferensiasi science inquiry ini atau DSI ini dalam pembelajaran Bapak Ibu, bisa bagaimana caranya Ibu Shirley? Jadi langsung ditulis tangan gitu atau bagaimana? Oke, ya boleh ditulis tangan atau boleh intinya Bapak Ibu memutuskan materi apa dari pembelajarannya, lalu kira-kira tujuan pembelajarannya apa. Seperti contoh yang saya berikan tadi, seperti ini. Nih, misalkan seperti ini. Materinya apa? Mungkin kalau saya pilihnya prinsip Go Green. Terus tujuan pembelajarannya apa? Menghasilkan karya. Terus dasar pembagian kelompoknya apa?
aspek diferensiasinya bagaimana. Oke, sketsa awal. Baik. Jadi ini hanya sekedar brainstorming Ya, Bapak betul, Ibu. betul. Jadi langsung spontan saja Bapak Ibu bisa menyebutkan kira-kira materinya apa, kemudian dasar pembagian kelompok siswanya berdasarkan apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, dan aspek diferensiasinya apa. Pun kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan secara detail, Bapak Ibu bisa langsung mengklasifikasikan kepada 4 kemampuan awal ini untuk dijadikan apa sih yang membedakan itu. Ya, betul. Mungkin dari Bapak Ibu silahkan yang ingin bisa langsung raise hand. Ada yang ingin mencoba? Ya, silakan dicoba. Kalau pengalaman sih bagusnya memang kompetensi dasar itu yang agak hot sedikit, karena kalau hot pecah-pecahkan materinya itu enak, Ya. bagus sekali untuk didiferensiasikan dalam kelas. Dan juga pun kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin kita juga sambil buka sesi pertanyaan ya Ibu Serli. Iya. Mengingat ini waktunya sudah hampir 4.30. Kita juga buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun yang ingin berbagi praktik yang pernah dilaksanakan di sekolah atau di kelasnya Bapak Ibu terkait proses pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran science inquiry, boleh dibagi ceritanya di sini. So, mungkin untuk sedikit pertanyaan pemantik juga buat teman-teman, Bu Serli. Misalnya kalau dalam pembelajaran, jika kita melihat proses gaya belajar peserta didik, ketika proses praktikum, karena pasti ada perbedaan antara anak-anak yang kinestetik, ataupun anak-anak yang auditori, ataupun anak-anak yang audiovisual. Nah, kira-kira kalau kita ingin inquiry, pasti kalau di dalam praktikum science pasti bekerja di laboratorium lah. Nah, kira-kira bagaimana proses dari aspek diferensiasi apa kira-kira yang bisa dijadikan pertimbangan guru? Oke. Untuk kasus seperti itu, kalau saya tidak menyarankan menggunakan differentiated science inquiry ya dengan menerapkan 4 model. Jadi kalau misalkan kita mau mengelompokkan peserta didik dengan cara gaya belajarnya auditori, kinestetik, audiovisual, itu dengan kita harus pilih salah satu inquiry. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak-anak yang visual itu, misalkan kita kelompokkan 5 anak visual. 5 anak ini memiliki kemampuan awal yang berbeda. Artian hasil belajarnya kan berbeda. Jangan sampai saya masukkan visual, lalu saya masukkan ke dalam self-directed inquiry, itu kemampuan awalnya tidak mencukupi untuk mendirect mereka sendiri menyelesaikan tugasnya. Gitu. Tapi ya. belum tentu anak audiovisual itu memiliki hasil belajar rendah loh, Bu. Ya, itu maksud saya. Jadi tergantung dari gurunya, tergantung dari kondisi kelas kita bagaimana. Kalau memang pada saat kita mengelompokkan audio itu memiliki kemampuan awal yang tinggi, misalkan intinya predikat belajar B, rata-rata predikat belajar B, berarti kita bisa apply guided inquiry di situ. Seperti itu. Jadi yang saya tidak sarankan apabila dalam satu gaya belajar mereka berangkat dari kemampuan awal yang berbeda, predikat belajarnya berbeda-beda. Itu akan membuat kita kesulitan dalam memanajemen kelas. Karena memang DSI ini itu berangkat dari pengelompokan kemampuan awal. Jadi kalau misalnya Bapak Makmum ingin berangkat dari gaya belajar, itu silakan ambil satu inquiry saja. Makanya kebanyakan orang ambilnya guided inquiry karena dia di tengah-tengah. Self-directed 3, structure juga 3. Maksudnya dalam artian kuantitas intervensi gurunya berapa ya? 5 berarti 50%. Itu. Jadi di tengah-tengah. Makanya lebih banyak orang yang ambil guided inquiry. Gitu. Jadi kalau mau gaya belajar ya silahkan, tapi pilih satu tingkatan inquiry, jangan apply ke empat-empatnya. Manajemen dalam kelasnya yang akan rumit. Gitu. Oh iya betul.
Ya, silakan Bapak Ibu kita buka sesi dan juga brainstorming yang ingin menyampaikan, ingin mencoba bagaimana membuat kerangka dasar strategi pembelajaran DSI ini dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kami persilahkan. Ya, Atau saya rasa cukup jelas ya materi yang telah disampaikan Ibu Sherly. iya. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan satu hal lagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan agak kesulitan dalam mengklasifikasikan peserta didik keempat inquiry, terus mau mendiferensiasikan itu tidak apa-apa. Dengan strategi belajar diferensiasi tadi, yang alur itu tadi itu sudah bisa sebenarnya. Misalkan gaya belajar boleh audiovisual, boleh dikelompokkan. Cuman yang menjadi kendala sebenarnya menurut pengalaman saya ya, kalau kita mau mendiferensiasikan kelas itu pertama, sarana prasarana juga harus mendukung. Itu yang pertama. Kedua, guru banyak tugasnya. Kenapa saya katakan itu? Kita harus merekayasa LKPD untuk peserta didik itu dengan berbeda. Jadi banyaklah tugasnya guru. Setelah itu intervensinya. Jadi manajemen dalam kelasnya itu yang agak sulit. Nah, solusi saya ya berangkat dari pengalaman, saya bagusnya kalau nanti kita mendiferensiasikan dalam kelas itu memang kita perlu teman dalam kelas ataukah yang mengingatkan kita ya, menemani kita dalam menghandle kelas ataukah biasanya selalu molor waktunya karena terlalu keasikan. Dan bagus juga kita sediakan memang di slide itu waktu. Kita sudah memang targetkan sekian menit untuk menganalisis data, sekian menit bekerja. Jadi mereka punya waktunya supaya manajemen kelasnya lebih bagus. Seperti itu. Memang baru sangat jarang, belum banyak sekali orang yang menerapkan model ini di pembelajarannya karena memang tantangannya banyak sekali. Ya sih, betul. Oke. Oke, ada yang raise hand, Ibu Ermayati Arsyad. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Makmum. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan asesmennya. Mungkin saya akan lebih mengarah ke sana. Sebelumnya saya ucapkan Mungkin terima sebutkan kasih. dulu yuk, perkenalan Bu. Oh ya baik, perkenalkan nama saya Ermayanti. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan aspek diferensiasi khususnya di bagian konten. Sejujurnya Ibu Sherly saya masih agak bingung bagaimana proses pendiferensiasi ini di bagian konten. Kemudian yang saya pikirkan lebih lanjut adalah terkait dengan bagaimana seorang guru melakukan asesmen terkait dengan ini 3 aspek ini, entah dari segi konten, proses, dan hasil belajarnya. Entah mungkin yang ada di pandangan saya adalah terkait dengan proses dan hasil ini, mungkin kita akan bisa lihat dari bagaimana afektifnya ya, dari segi keterampilannya peserta didik. Tapi bagaimana dengan kontennya? Ini kan tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Sherly tadi bahwa konten ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang diferensiasikan. Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya bagi saya, bagaimana kemudian kita akan melakukan asesmen terkait dengan konten pembelajaran yang didiferensiasikan. Seperti itu, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erma. Boleh langsung dijawab Ibu. Oke, untuk diferensiasi konten itu masih jarang sekali digunakan karena kan memang kurikulum kita menganjurkan kita membuat tujuan pembelajaran itu sama untuk semua peserta didik kan. Jadi kemungkinan untuk mendiferensiasikan konten itu sangat jarang ya. Tapi kalau misalkan setiap negara beda kurikulum. Ini saya ambil literaturnya dari kurikulum Australia. Ya, bedanya memang bisa membedakan tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan pembelajarannya mungkin kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bedakan kontennya, itu kita bedakan dari yang saya seperti lakukan tadi. Mana ini? Diferensiasi dalam artian tujuan penyelidikannya apa, ya. Jadi
tujuan penyelidikannya yang bisa kita bedakan. Ini kan konten ini. Tujuan penyelidikan, ada yang menganalisis tekanan, ini kan jadi ke semua konten ini itu masuk ke dalam faktor-faktor pergeseran. Tekanan, volume, konsentrasi, suhu itu masuk semua. Jadi kalau kita mau mendiferensiasikan konten itu jarang sekali. Cuman kalau kita mau mendiferensiasikan itu sampai di tujuan penyelidikan saja yang bisa. Kita bisa, tujuannya jangan diubah. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Asesmennya itu masih sama. Misalkan ini ya, jadi karena mereka memiliki tujuan penyelidikan atau konten penyelidikan yang berbeda, goals penyelidikannya mereka berbeda, maka di akhir nanti seperti alur ada diskusi kelas. Namanya teacher station. Di teacher station ini mereka akan dikumpulkan lalu berdiskusi tentang temuan yang mereka dapatkan. Nah, setelah mengasesmen temuannya, dapatlah kesimpulan dan segala macamnya, kita bisa mengasesmen hasil belajar peserta didik. Jadi asesmennya seperti itu. Asesmennya masih sama, kontennya yang berbeda. Jadi aspek itu konten berbeda, hasil belajarnya boleh sama. Hasil belajar dalam artian apakah hasil belajarnya diukur berdasarkan tes tertulis, ataukah by project, ataukah by laporan. Nah, jadi boleh saja konten berbeda, asesmen sama. Kontennya yang bisa kita bedakan, tujuan penyelidikannya. Ya, makanya saya katakan tadi, kompetensi atau ATP yang capaian pembelajaran yang bisa kita diferensiasikan itu paling bagus memang di tahap HOTS C4 menganalisis. Karena dari menganalisis ini kita bisa pecah-pecah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada berapa aspek. Nah, itu kita bisa pecah-pecah ke kelompok-kelompok itu. Konten-kontennya berbeda. Tetapi asesmen akhirnya tetap masih sama. Karena nanti kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi kembali mengenai temuannya. Bagaimana misalkan kalau hasilnya yang dibedakan? Mungkin kayak misalkan seperti ini. Saya tidak menyediakannya. Misalkan hasilnya yang berbeda. Ada yang hasil belajar dalam bentuk laporan. Ada hasil belajar dalam bentuk karya. Otomatis asesmennya, rubrik penilaiannya pun juga berbeda. Gitu. Makanya dalam berdiferensiasi cukup jarang dilaksanakan karena rumit. Bukan berarti saya menakut-nakuti Bapak Ibu. Ini marilah kita sama-sama mencoba walaupun itu belum sepenuhnya 100%, ya kita coba saja dulu apa yang konten yang mau didiferensiasikan seperti itu. Jadi tergantung gurunya. Kalau kontennya mau dibedakan, tujuan penyelidikannya mau dibedakan, asesmennya sama, boleh. Mau misalkan tujuan belajarnya sama, tapi hasil produk keluaran hasil belajarnya berbeda, itu boleh. Berarti asesmen belajar di belakangnya nanti formatifnya berbeda. Gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu, Sir Makmum. Ya. Terima kasih Bu Sherly atas jawaban. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi sedikit untuk Ibu Erma. Jadi saya juga lagi aktif-aktifnya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana memanajemen kelas dengan baik, bagaimana memodifikasi model ajar yang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran terdiferensiasi ini. Saya kemarin sempat membuat sebuah modul. Saya nggak tahu ya apakah ini bisa dikatakan berdiferensiasi secara konten. Karena ketika saya melakukan asesmen diagnostik dan saya melihat ada gaya belajar yang berbeda antara siswa saya. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang audiovisual, bahkan ada yang sampai kinestetik. Jadi pada saat menyiapkan materi ajarnya, saya menyiapkan materi ajar yang berbeda-beda yang mereka bisa akses secara daring. Jadi tapi yang kesusahan saya adalah saya harus menyiapkan extra time, extra tenaga untuk menyiapkan konten materi tersebut. Betul. Saya harus membuatkan flipbook, saya siapkan infografis, saya siapkan rekaman suara, bahkan saya membuat video sedang mengajar, bahkan saya membuat video juga yang ada animasi-animasinya. Betul. Jadi itu lumayan menguras waktu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini bisa dikatakan bahwa merdeka mengajar, tapi saya rasa kalau saya ambil contoh ya, kalau misalnya
di Polandia atau Australia itu materi belajarnya untuk guru itu sudah ada, jadi gurunya enak mau mengajar. Kalau kita Ya, betul. menerapkan diferensiasi dalam kelas, kita yang kelimpungan dulu di awal menyiapkan materi ajarnya kita. Jadi itu yang menjadi kesulitan bagi guru menerapkan diferensiasi dalam kelas karena terlalu banyak yang harus kita siapkan. Ya, betul. Gitu. Jadi memang yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah ya, guru mampu mengembangkan, dan mengembangkan. Ya, bagaimana Ibu Erma dengan pertanyaannya? Apakah ada tanggapan? Saya rasa cukup ya Pak Mamum. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Shirley atas sharingnya. Baik. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Kita masih punya 5 menit insya Allah sampai akhir pertemuan kita hari ini. Pertanyaan, boleh tanggapan terkait komentar saran dan kritik terkait webinar ini, ataupun Bapak Ibu ingin berbagi cerita. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada berarti materinya sudah sangat jelas ya. Insya Allah materi akan saya bagikan di website kami, website komunitas kami. Kalau Bapak Ibu ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu klik Facebook, itu sebenarnya mengarah kepada website kami. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya sudah tidak ada, Bu Shirley. Saya rasa sudah jelas. Dan untuk daftar hadir hari ini, saya sudah kirim di linknya di chat, grup chat meeting. Dan mungkin penutup dari Ibu pemateri terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke. Penutup untuk penerapan DSI dalam pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan di awal sebelum grouping itu dulu. Lalu menentukan aspek apa yang akan didiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu juga kalau ingin menerapkan, menyediakan materi ajar yang kaya ya, sumber belajar, video kah, media virtual mungkin, atau media yang memang offline kita bisa tampilkan di dalam kelas seperti itu. Jangan patah arah untuk menerapkan diferensiasi dalam kelas, walaupun sebenarnya mungkin sudah ada dari Bapak Ibu yang melakukan diferensiasi, cuman mungkin belum sadar kalau itu ternyata diferensiasi. Misalkan si grup A menyelidiki genre apa, mungkin sudah beda topik, itu sudah diferensiasi sebenarnya gitu. Jadi jangan patah semangat untuk menerapkan model-model dengan strategi pembelajaran diferensiasi, karena dengan itu kita bisa membantu anak-anak yang kemampuan awal rendah mungkin di dalam kelas itu tidak di sebelah mata, dengan pandang sebelah mata. Ya, pandang sebelah mata lagi. Anaknya ini kurang ini, jangan. Biasanya kan itu anak-anak cueki mungkin. Jadi kita mengcover mereka semua dalam kelas untuk sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Itu saja Bapak Mem. Baik, terima kasih Bu Shirley atas materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini bisa bernilai manfaat untuk Bapak Ibu terkait bagaimana menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu rujukan atau tantangan dari kurikulum Merdeka. Saya Makmum Asari selaku moderator hari ini dan selaku Ketua Komunitas Teacher Trendy, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di komunitas kami silakan ada di platform Merdeka Mengajar. Dan saya tutup hari ini dengan ucapan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Untuk Bapak Ibu. Untuk link absen dicatat di chat grup, di chat Meet ini ya Bapak Ibu.